Ini satu lagu ciptaan Mas Enda yang paling berkesan. Itu judulnya apa? Terus diciptakan untuk siapa? Pertanyaan Waduh, tricky ya. susah ini. Enggak, soalnya setiap setiap lagu itu pasti ada momennya, setiap lagu itu pasti ada maknanya masing-masing. Jadi Hmm. kak, kak sebenarnya kalau kita pribadi menilai karya kita itu yang paling mana nggak bisa ya, semuanya yang paling gitu. Cuman kalau yang paling spesial mungkin ya mungkin lagu buat itu, mungkin buat istri yang kupilih kamu itu yang Oh itu yang pas fenomenal. dinyanyiin pas nikahan ya, pas nikahan. Iya iya iya, uh, ngerti. Karena saya datang itu pas itu. Oke, aku itu pilih yang kamu. paling spesial. Itu paling paling spesial. Safe, selamat. Oke, sebelum kita lanjut nih Mas, ini buat teman-teman di Kusen mengingatkan kembali untuk bantuan COVID donation ya. Jadi langsung aja di apa namanya di transfer. Kalau ada yang perlu langsung aja apa namanya DM ke kita, siapapun seperangkatan bisa kita salurkan bantuannya. Kemudian ini juga yang paling penting sekarang ini adalah kita data siapa aja yang perlu dan kita harus menyalurkan bantuannya karena new normal sudah mulai diterapkan di beberapa tempat dan semakin meluas di mana-mana. Kita pengen segera menyalurkan bantuannya. Ini sebelum nanti setelah segmen 2 untuk Wikusen, saya mau ngasih challenge ke Mas Enda untuk nulis lagu langsung dari lirik kalian. Nah ini untuk Wikusen yang lagi nonton, nih ada banyak banget tadi yang udah komen-komen. Langsung aja, kalau punya lirik satu bait, satu kata, dua baris, bebas, ketik aja di kolom komen. Nanti sama tim kreatif kita biar dikumpulin. Terus di ujung segmen 2 kita tantang Mas Enda untuk nyiptain lagu dari lirik tersebut. Kalau perlu nanti notasinya kita kasih juga biar lebih susah. Oke Mas ya, nanti kita coba, nggak apa-apa, keren. Wow, taruh pede. You can do it. Oke. Jadi Wikusan langsung aja yang jago-jago gombal langsung aja ditaruh di mana namanya di kolom komen. Nanti challenge-nya adalah ada dua step. Yang pertama nanti saya jelaskan. Jangan kemana-mana. Tunggu aja di sini terus. Terus sekarang masuk ke segmen 2 itu ini lebih pertanyaan selanjutnya setelah bermusik apa sih pengalaman suka dukanya Mas Enda sejauh ini ya dari masa menciptakan lagu mulai ngerjain sendiri pada SMA kelas berapa ya kelas 2 Mas ya kelas 2 kelas 1 mungkin sudah mulai mengerjakan lagu sendiri itu susah dukanya apa ya terus yang pernah dialami. Suka dukanya, bikin aku, kalau menurutku sih bikin karya itu nggak ada dukanya ya. Ya karena Terus bikin karya itu kan semua kan dari hati, terus eh, nggak ada yang patut didukai kalau menurutku. Jadi nggak oke. ada dukanya. Mungkin kalau duka mungkin di apa, di dalam prosesnya, dalam berkarya itu, terus apa namanya, dalam prosesnya itu bermusik sama teman-teman, mungkin ada suka dukanya di situ. Tapi kalau untuk berkaryanya, berkarya itu nggak ada yang bikin duka. Berkarya itu ya karena semuanya itu dari rasa ya, rasa, Oke, semua itu ditumpahin. Mau duka mau sedih ya itu semua ditumpahkan. ditumpahkan di situ dan disampaikan ke audiens yang lain gitu ya. Terus kalau kejadian paling paling menyenangkan berarti kan ini tadi kalau nggak ada yang namanya sedih mungkin sedih-sedih dikit sama anggota band yang mungkin apa gitu kan biasa ya main main musik rame-rame kan gitu. Nah ini apa namanya hal paling menyenangkan selama main musik ngeband atau bikin lagu sendiri itu uh, ada gak satu momen yang benar-benar paling ini paling seneng nih bareng sama teman-teman main musik gitu. Yang paling seneng mungkin waktu sama teman-teman, terutama ya itu waktu masuk ke rekaman, terus Oke. bareng-bareng rekaman lagu itu kayak
ngerasa apa namanya, di situ ngerasa kayak teman-teman itu support, meskipun dalam arti support itu maksudnya kayak meyakini kalau lagu ciptaanku itu apa namanya, bisa digarap bareng gitu. Jadi di situ merasa kayak oh ya berarti di sini saya punya kontribusi gitu loh buat teman-teman, dan buat bareng-bareng berkarya di situ. Terus sampai ke rekaman itu ya senang aja gitu, punya lagu yang bisa didengerin, yang Bagus gitu ya. paling mengesankan. Oke. Nah, itu pas momen SMA berarti SMK kan berarti ya Mas ya. Itu dulu judul lagunya apa Mas yang pertama kali direkam? Dulu lagunya, aduh, dulu lagu pertama waktu rekaman itu judulnya Sampai di Sini. Sampai di sini. Oke. Itu bandnya apa Sampai di namanya Sini. dulu ya kalau Mas SMA? Yang untuk maksudnya yang benar-benar dapat support terus Masih bisa merekam lagunya. apa bandnya dulu namanya Morlock, itu tanya sama hostnya aja itu tahu. Buat Wiku saya nggak tahu, sebenarnya saya sama Senda itu dulu satu band. Jadi makanya agak-agak awkward juga membahas pembahasan yang sebenarnya saya tahu jawabannya. Oke, sampai di sini tuh dulu pas SMA sih kita rekaman di Sulfat dulu Mas ya. Di mana sih, di ND apa sih nama studionya? Lupa saya namanya. Di ND ya, Kali Mas. gitu. Yo, istiqolah. Pertama kali bikin itu. Nah, terus sekarang kan sudah bekerja, Mas Enda, ini pekerjaannya nggak di musik sih sayangnya. Cuman apakah hobi musiknya masih terus berlanjut? Apa gimana nih? Kalau hobi sih bikin lagu masih aktif bikin lagu. Kalau ngeband udah enggak, soalnya teman-temannya udah pada ini, udah pada berkeluarga. Ada yang nggak berkeluarga sih, masih jomblo. Jadi udah nggak ngeband. Ya mohon maaf ya yang jomblo, mohon maaf. Tinggal saya ini anggota bandnya masih jomblo. Oke. Nah, ini ada koreksi, ini ada yang langsung nyeletuk ini. Bukan di Nada Musika. Ya. Maaf kami Iya. salah. Nada Musika studionya dulu. Terus ini karena hobinya masih terasa lurus, sekarang Mas Enda punya channel, saya tahu di SoundCloud. YouTube-nya lagi apa namanya di jalan YouTube channelnya, atau tetap SoundCloud aja kalau ada karya-karyanya yang bisa didengar buat dari Wikusen sekalian? Sebenarnya sih lebih kalau dulu lebih aktif di SoundCloud ya, di tahun 2012, 2013 sampai 2016 itu masih aktif di SoundCloud. Soalnya kalau YouTube itu ribet, harus bikin video, nggak bisa bikin video saya. Oh. Ya bikin video mungkin ya buat cover gitu. Tapi sebenarnya sih dua-duanya masih aktif di YouTube, di SoundCloud juga masih aktif. Ya ngikut ini aja, teman-teman aja bikin video. Sebenarnya nggak bisa bikin video sih. Ini jadi gitu ya. Cuman kan kalau misalnya kita berkarya di ini ya, misalnya bikin lagu terus langsung diupload SoundCloud atau di YouTube gitu kan, kadang ada juga orang yang mungkin nakal untuk mencuri sebagian lagunya atau terus mencuri liriknya. Itu pernah ngalamin hal nggak mengenakan gitu nggak sih Mas? Alhamdulillah belum ya, belum ada yang ketahuan mencuri. Ya aku nggak tahu kalau udah ditiru atau belum, nggak tahu. Tapi sebenarnya gini, ada pelajaran dulu yang ada musisi yang pernah saya dengerin itu. Jadi gini, musik yang sudah diupload itu sebenarnya sudah punya hak cipta. Jadi justru kalau musik itu
didiemin, nggak ada orang yang dengar, itu nggak punya hak cipta. Dia apa namanya, ibaratnya nih, kalau aku bikin lagu, terus lagunya itu tak diemin di laptop, terus ada orang dengerin, terus habis itu sama orang itu dipublish, lah itu hak ciptanya dia sebenarnya. Oh gitu. Nah, salah satu alasan kenapa kok aku santai-santai aja ngupload lagu sendiri, karena hari pertama lagu itu diupload sebenarnya itu sudah jadi bukti bahwa lagu itu punya yang upload. Oh, jadi begitu. Oke, oke. Ini juga apa namanya? Ini tips ini buat teman-teman yang suka main musik. Jadi kalau misalnya lagi bikin lagu sendiri, langsung upload aja. Nggak usah nunggu hasilnya bagus, karena yang pertama kayaknya nggak mungkin bagus, pasti jelek dulu kan. Jadi langsung upload aja daripada nanti Ya, diambil orang gitu ya. Kayaknya salah ya, satu tapi ya. emang apa namanya, memang di Indonesia kan, karena di Indonesia kan nggak begitu populer bikin lagu, terus habis itu memang orang-orang di Indonesia masih punya rasa apa ya, ya nanti eman gitu, nanti kalau didengar orang terus dicuri orang gimana. Sebenarnya mindsetnya itu sebenarnya yang perlu di apa, bukan salah, tapi mindsetnya itu kenapa kok mikirnya nanti dicuri orang, kenapa kok mikirnya kayak gitu, kok nggak mikirnya kalau didengerin orang. Ya, kan benar-benar. kan itu Baik. dua hal yang berbeda. Kita semua pasti fokusnya nanti kalau diupload terus ada orang yang eh, ngeklaim gimana. Nah, kenapa kok mikirnya kayak gitu, kenapa kok mikirnya nanti didengerin orang, terus orang itu suka, terus dia eh, apa namanya, dengerin lagu kita terus, terus akhirnya dia jadi suka lagu kita, karya-karya kita. Kenapa nggak mikirnya kayak gitu? Sebenarnya itu dua dua mindset yang sebenarnya harus kita pahami. Oke. Jadi memang kita harus selalu berpikir positif, jangan dipikir negatifnya dulu, positifnya aja. Nanti haters selalu ada, biarin aja mencaci maki. Orang-orang yang mencaci karya itu sebenarnya orang yang sudah mendengarkan. Dan kita harus memikirkan bahwa, oh alhamdulillah karya saya didengar. Kayak begitu harusnya. Gitu Mas ya. Kira-kira begitulah. Terus ini untuk tips buat adik-adik yang punya hobi di musik nih Mas, yang masih mungkin lagi di sekolah atau sekarang lagi menjalani dualisme ini karena memang harus bekerja di bidang lain untuk menghidupinya dan berusaha untuk tetap menyalurkan hobinya. Ada tips nggak Mas dari Mas Enda?